Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda dalam era globalisasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi, bagaimana kabarnya Pak? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin minta kesempatan waktunya untuk diwawancara terkait tugas saya, yaitu mengenai tugas Pancasila, yaitu dengan subtema implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dalam era globalisasi. Ya. Yang pertama ini saya ingin menanyakan, menurut Bapak ya, apakah Pancasila itu masih dianggap sebagai nilai utama dalam berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda ini, Pak? Gini, Asfar, pagi ini hari Sabtu tanggal 23 Oktober ya, 2020. Jam berapa ini sekarang ini? Jam 11 ya. Nah, mungkin ini merupakan waktu yang paling buat saya ini paling baik sebelum Asfar nanti berangkat ke Malang. Ya. Asfar sebagai anak angkat saya, Asfar mau belajar ke Malang. Ini sekarang ada tugas tentang bagaimana peran Pancasila ya, dalam generasi muda ini. Kalau bicara Pancasila itu, ini pembekalannya Asfar ya. Buat Bapak nih, cara bagaimana untuk memahami Pancasila dulu, dan nanti kita baru masuk ke pertanyaan itu. Paling gampang tuh gini, simbol Pancasila kita itu digantungkan di dalam lambang negara Garuda, ya, Garuda. Di dadanya ini ada Pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di situ perhatikan di burung Garuda itu megang kita itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi ini sudah dibuat oleh pendahulu kita di Republik ini. Itu yang membuat itu pemuka agama, pemuka politik, para orang-orang kepala-kepala dari suku, dan semua orang Indonesia yang ada saat itu terlibat. Nah, kuncinya yang harus kita lihat dulu untuk generasi muda itu adalah kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda, tetap satu. Ya. Kenapa itu dibuat begitu? Karena itu sebetulnya ini kunci utamanya. Nah, untuk bisa menjaga ini sampai kapanpun Indonesia ini berdiri, itu diberilah tuntunan namanya Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, dan empat sampai kelima. Belum lagi kita tanya, kenapa ya kok sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa kok tidak keadilan sosial? Ya, itulah hebatnya para pendahulu kita. Kenapa? Nanti kita bisa ulang. Nah, kembali ke pertanyaan. Pertanyaan itu tadi ditanyakan apakah Pancasila masih dianggap sebagai nilai utama? Ya, itu bisa ya, bisa enggak. Kalau saya lihat sekarang ini, saya enggak tahu. Tapi kalau saya lihat, sebagian besar itu ada anak-anak muda itu yang menganggap Pancasila ya sudah Pancasila, yaitu lambang negara, dasar negara sudah ditetap di situ. Tapi bagaimana mengimplementasinya ini enggak tahu. Caranya itu apa? Saya harus bicara mulai dari awal. Anak muda ini tumbuh di lingkungan mana? Nah, ini yang mempengaruhi anak itu setelah menjadi pemuda, yaitu bisa menganggap Pancasila ini penting atau hanya Pancasila ini sebagai pedoman lambang negara saja. Nah, itu dari situ. Jadi jawabannya tergantung anak ini tumbuh dari mana lingkungannya. Nah, faktor lingkungan ini kembali lagi. Nah, ini pertanyaan penting. Mudah-mudahan rekaman ini dibaca oleh para pendidik semua.
kunci pertama pada saat anak ini mulai di rumah itu bagaimana orang tua itu bisa memberikan implementasi kehidupan sehari-hari seperti yang dituntut oleh Pancasila. Karena yang dihadapi tadi Pita Bhinneka Tunggal Ika itu. Kamu keluar di luar rumah itu sudah itu yang dibagi. Beda agama, beda suku, beda bahasa, beda keinginan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya kamu respect? Ya itulah tuntunannya Pancasila. Jadi jawabannya adalah anak ini dibesarkan dari lingkungan mana? Ini pokok yang penting. Rumah. Artinya apa? Orang tua. Setelah itu baru dia di lingkungan di luar. Siapa dia? Guru. Jadi perlu dilihat di rekaman ini, Pak Guru, Ibu Guru. Mulai dari taman kanak-kanak, mulai dari sekolah persiapan SD, SMP, SMA. Jadi yang paling penting guru. Bagaimana guru itu bisa memberikan satu keteladanan tentang Pancasila. Kemudian apa? Beranjak lebih besar lagi seperti sekarang, persiapan mau menjadi mahasiswa. Nanti itu sudah mulai berorganisasi. Artinya apa? Mulai lihat di luar bagaimana pemimpin. Itu jadi kalau mau ditanya itu tergantung dari mana dia lingkungan dia dibesarkan. Nah ini penting. Nah siapa yang bertanggung jawab di dalam lingkungan itu? Nomor satu adalah di rumah adalah orang tua, nomor dua adalah guru, masuk ke pendidikan, dan ketiga terakhir itu adalah di lingkungan luar, itu adalah pemimpin yang diteladan. Ya, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua. Mengapa saat ini tuh masih banyak generasi muda yang masih menganggap Pancasila hanya sebagai sejarah dan dasar negara semata dan menyebabkan menurunnya rasa nasionalisme pada jiwa mereka semua ini, Pak? Iya, kalau bicara rasa nasionalisme itu ya gini, siapa yang harus disalahkan? Anak-anak atau orang tuanya? Ya. Kalau anak-anak ini tidak mempunyai jiwa nasionalisme, itu saya kembali lagi seperti tadi benang merahnya di rumah. Setiap anak itu pasti tinggal di rumah. Kalau 17 Agustus itu pasang bendera di kampungnya, bersih-bersih, dirapikan dan lain sebagainya. Nah ini dari situ orang tuanya bisa menyontohkan itu enggak? Enak pasang bendera yuk sama-sama. Itu salah satu. Jadi bisa mencerminkan apa tadi pertanyaannya tadi, supaya jiwa nasionalisme tidak menurun. Nah itu sudah mulai terdidik di situ. Di luar diajak oleh lingkungannya, RT-nya mengadakan satu kegiatan ya apa seperti tradisi-tradisi itu sebenarnya bukan tradisi sembarang tradisi. Itu untuk menunjukkan ya kita menghormati bahwa dulu itu perjuangan mendirikan bendera merah putih itu tidak mudah, suatu perjuangan. Begitu kembali ke sekolah begitu juga. Kembali lagi. Kalau di sekolah itu sekarang mendirikan bendera itu per tanggal 17 saja enggak, apalagi sudah mahasiswa. Nah, mudah-mudahan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA ini masih ada pramuka. Nah, mudah-mudahan di dalam pendidikan pramuka itu lebih dipertajam lagi sehingga nilai-nilai kebangsaan nasional ini akan tetap. Tapi kalau sudah di mahasiswa ada pramuka kan enggak? Sudah ikut organisasi kan? Bebas. Tapi jangan lupa ada yang ikut karate, ya, ikut seni silat. Di dalam tata upacara di karate, ilmu bela diri, silat dan lain sebagainya, pasti ada upacaranya. Coba perhatikan di situ. Kan pasti walaupun itu ada cabang bela diri ini dari luar, tetap ditekankan bahwa menghormatin bendera merah putih, mengajarkan dia respect dan mengajarkan dia itu taat dan tunduk kepada pimpinan dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Jadi untuk memahami tentang ilmu bela negara ini harus dimulai dari yang kecil itu. Dari di sekolah, dan juga saya juga gini di kemahasiswaan itu juga ada sebetulnya wadahnya, seperti contohnya resimen mahasiswa. Nah itu mengarahnya kan bisa saja pola silabus pendidikannya itu dirubah. Jadi tidak hanya
Kalau yang mau ikut bela diri dan lain sebagainya udah jelas tuh. Di situ sudah ketentuannya, upacaranya dan lain sebagainya. Ada bendera merah putih yang harus dihormat dulu. Setelah itu baru latihan. Begitu selesai itu dia hormat lagi, dia baru latihan. Itu sudah satu. Mengajarkan dia itu apa? Respect, jiwa kebangsaan. Itu tadi. Kalau saya itu dari pertanyaan itu jawabannya. Oke. Kita lanjut yang ketiga ya. Kira-kira ya siapa yang sangat berperan penting ya Pak dalam penerapan Pancasila ini bagi para generasi? Ya itu tadi kan ya, coba ya. Pertanyaan pertama, saya sudah nyinggung orang tua, guru, pemimpin. Pertanyaan kedua tentang jiwa kebangsaan, kesinggung lagi orang tua, ya, guru dan pemimpin. Sekarang baru ditanya yang ketiga ini perannya siapa? Ya itu tadi, jawabannya itu tadi. Jadi di pertanyaan ini kalau saya bilang, saya tidak tahu ini pertanyaannya Asfar atau pertanyaan dari sekolah. Kalau apapun lah itu, saya minta rekaman ini dibaca benar oleh teman-teman dan para guru-guru pendidik. Bahwa semuanya ini punya andil itu mulai dari orang tua. Satu lagi dari guru, satu lagi dari pemimpin. Sekarang skup yang besar ya, saya coba karena kamu sudah mau jadi mahasiswa. Elok enggak orang menjadi wakil rakyat, dia bersidang, ditonton oleh masyarakat banyak di TV, terus dia berkelahi di situ? Enggak, tidak pantas. Nggak pantas kan? Iya. Itu artinya apa? Tidak ada keteladanan. Jadi keteladanan siapa yang bertanggung jawab? Ya ini semua. Jadi benang merahnya nih, pertanyaan Pancasila ini larinya itu ke orang tua, pendidik dan para pemimpin. Kalau orang yang arif mau protes, berdemo, silakan, tapi dengan cara yang benar. Ada jalur hukum. Apa salahnya pot bunga? Apa salahnya lampu traffic light merah putih? Apa salahnya rambu? Apa salahnya kaca kantor polisi, kantor pemerintahan kamu hancurkan? Kan itu tidak ada relevansinya. Nah ini sebetulnya pasti ada kenapa anak-anak itu melakukan itu. Nah karena itu tadi, anak-anak itu mencontoh, yang dicontoh itu berkelahi di TV, omongnya kasar. Padahal satu nanti saya nanti akan closing ini dengan kaitannya kita sebagai umat Islam nanti. Tapi ini kaitannya pertanyaan Pancasila. Saya jawab dulu dengan Pancasila. Nah itu jadi benang merahnya di pertanyaan kamu yang nomor 3 ini, yaitu tadi tanggung jawab nomor 1 adalah orang tua. Itu anak itu mulai di sekolah, lingkungan sekolah itu para guru, dan nomor 3 itu para pemimpin. Pemimpin banyak. Jadi anggota DPR pun juga pemimpin. Jadi ketua RT pun pemimpin. Tapi ketua RT main membabi buta, main mukul, terus ada maling ditangkap dia pukulin kayak gitu. Itu nanti ya, coba. Nanti saya coba jabarkan. Kenapa sila pertama ketuhanan yang besar? Kenapa keadilan sosial dan kenapa ini urutannya begitu. Ya, oke. Ya, langsung kita yang keempat. Yang kira-kira faktor-faktor yang sangat pokok dan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai Pancasila ini, Pak. Ya ini jadi kayak di underline. Saya nomor 1, nomor 2 numpuk, sudah nomor 3 yang bertanggung jawab itu para orang tua, guru dan para pemimpin. Nomor 4 itu saya kelihatannya pertanyaan ini mempertegas, ya mereka itu yang menyebabkan semua ini bergeser ini, ya mereka itu. Contoh sekarang begini, di Bhinneka Tunggal Ika kan sudah tahu bahwa negeri ini terdiri dari pulau-pulau berbeda bangsa, suku, ras, agama, dan bahasa, budaya kan gitu. Makanya dibuatlah logo kita itu dari awal, dan itu sudah harga mati, bahwa itu Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu kok tidak ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa Arab? Karena itu memang bahasa Sanskerta aslinya budaya bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Caranya bagaimana, Bung? Ini loh tuntunannya. 1, ketuhanan yang Maha Esa, ya toh? Berarti itu ditaruh di paling atas. Kalian hiduplah bertuhan. Nomor 1 itu bertuhan. Terus nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil beradab. Ya, coba
pikirkan dengan tenang, dengan jernih. Kenapa kok beliau-beliau itu begitu hebatnya? Yang nomor satu kemanusiaan yang adil dan beradab dulu. Kok kenapa ketuhanan yang didulukan? Coba itu kalau tidak pada saat itu orang-orang yang membuat itu adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui tentang apa itu kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. Gitu ya. Saya tidak bicara ini Islam, Kristen, tapi dominan waktu itu adalah para ulama menyatakan bahwa nomor satu adalah ketuhanan. Kalau orang itu bertuhan, pasti adil. Nomor dua, terus nomor tiga, persatuan Indonesia. Pasti dia menjaga persatuan ukhuwah, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya. Di Islam itu ada imam di dalam suatu negara di mana kita dan imam kita. Jadi ini tetap ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ini semua nih ujung-ujungnya itu dikumpulkan di bintang yang di sana itu. Baru yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah semua itu ya kamu itu nggak sekedar amanah, akhlak. Kalau kamu sekarang jadi mahasiswa, setelah lulus kamu bekerja enggak? Ya pasti ya. Terus setelah itu punya anak buah enggak? Pasti. Nah, artinya kalau punya anak buah itu jadi pemimpin enggak? Iya. Kalau kamu enggak punya bintang ini, ketuhanan yang Maha Esa, enggak punya akhlak, bisa enggak kamu menciptakan keadilan sosial bagi pegawaimu aja? Enggak akan. Enggak usah bicara yang besar-besar. Ya, jadi nomor 4 pertanyaan tadi saya underline. Kembali lagi kepada orang tua di rumah, bijaksana mendidik anak-anaknya. Itu tadi. Ya. Lanjut. Oke. Di sini pertanyaan yang kelima ya. Kira-kira kapan ya waktu penerapan edukasi yang baik terhadap mereka ini terkait penerapan nilai-nilai Pancasila? Ini pertanyaannya itu pasti itu pertanyaannya bapak dosen itu. Jadi nomor 1 saya sudah sampaikan mulai dari rumah. Kalau ditanya kapan, ya mulai dari anak-anak, mulai dari bayi. Sekarang, ya. Kalau dulu saya baby saya enggak pegangan ini lah. Nggak pegang handphone. Gadget gini ya. Apa ya? Sekarang coba anak baby supaya dia diam dikasih gadget. Artinya apa? Era sekarang milenial, sekarang itu adalah teknologi. Ya, jadi mulai kapan? Ya mulai anak itu kecil. Masih di tangan siapa anak itu kecil? Ibunya, bapaknya ya. Kalau enggak juga di tangan satu yayasan. Misalnya kalau anak itu sudah tidak yatim piatu dan sebagainya. Ya itu yang bertanggung jawab. Mulai kapan? Itu mulainya. Mulai dari anak-anak itu. Nah, kamu pegang ini, main dia lihat game ini. Nah, ini baik, ini tidak baik. Ya, kita orang Islam. Mulai dikenalkan agama. Di agama kita ini karena kita ini levelnya sudah tinggi ini kan ya Pak ya. Sebagai orang tua itu kalau karena kita ini keluarga Muslim, jadi itu mutlak. Jadi kamu besok juga akan berkeluarga, kamu kan juga punya anak. Nanti era di anak kamu akan beda lagi tantangannya. Kalau anak sekarang kan dengan zaman saya kecil, saya sudah umur 65 tahun. Zaman saya dulu masih pegang ketepel. Saya masih kan enggak ada saya ngerti begini-begini gadget itu ya. Tapi ya itu tadi ternyata ya coba bayangin ternyata Quran ini ditulis sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tapi memang sudah terbukti bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan zamannya. Ya. Tadi itu yang saya katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anakmu. Ya, lindungi anakmu, ajarkan anakmu apa yang benar, yang enggak, yang itu. Ada satu lagi masalah akidah. Ya. Di Quran juga sudah dinyatakan lakum dinukum waliyadin. Tak usah takut kita bergaul sama mereka yang siapapun. Karena tadi di Bhinneka Tunggal Ika tuh para pendahulu kita sudah tahu bakal nanti itu akan ada satu perubahan zaman. Kita duduk bersama orang Nasrani, kita bekerja sama orang Nasrani, ya. Kita makan bersama orang Nasrani itu. Kita harus bersaing dan kita harus membangun negeri ini bersama orang-orang Nasrani itu. Tapi nggak perlu khawatir.
Karena apa? Lakum dinukum waliyadin tadi. Ya kamu, saya. Kamu jangan mempengaruhi saya karena saya mempunyai akidah dan agama saya. Gitu. Ini kira-kira bagaimana kayak solusi untuk mengatasi masalah-masalah hal ini? Ya kalau buat saya ini karena saya tadi benang merahnya itu yaitu ya mengatasi masalah ini supaya kan maksudnya supaya bagaimana para pemuda itu masih bisa melihat bahwa Pancasila ini sebagai pedoman kan gitu ya. Ya. Jadi buat saya itu tadi benang merah yang saya sudah tadi. Pertanyaan pertama menyinggung, kedua menyinggung, ketiga menyinggung, keempat menyinggung, kelima menyinggung lagi orang tua, guru dan pemimpin kan gitu ya. Terus pertanyaan yang terakhir ini solusinya. Ya solusinya ya harus ya mudah-mudahan ini didengar. Saya juga di sini juga ikut prihatin kalau misalkan ada orang tua yang mengajarkan anaknya itu satu perbedaan, membenci sesuatu kelompok, kemudian tidak mengajarkan anaknya itu kalau sebagai orang Jawa itu kaji dulu, pelajari dulu negoro, ya. Terus satu lagi begini, kita itu melihat sesuatu itu jangan berburuk sangka dulu, dikaji dulu. Nah ini di rumah itu kan harus sudah memberikan dasar ya kepada anak-anak itu mana yang benar, mana yang baik dalam perilaku. Karena perilaku itu adalah semuanya ini nanti kalau sudah di luar Pancasila itu akan dipakai tuntunan. Karena tadi itu, ya itu tadi sudah beragam, ya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi makanya logo itu saya perhatikan, kenapa sih kok logonya itu ditulis Bhinneka? Ya beragam, kembali beragam. Caranya bagaimana? Ya itu tadi dari anak-anak bisa ditanamkan. Nah ini baik, ini tidak baik. Begitu anaknya di luar, ayo mari sini ikut demo. Ini kebetulan, wah dikasih uang berapa? 50. Saya mau lah uangnya. Salah nggak anak? Enggak. Dia mau uangnya 50. Tapi begitu anak itu, ini loh ada kantongan, ini isinya batu, ya. Nah, nilai-nilai orang yang memberikan tuh nilai-nilai ini, dia diberi batu untuk apa Pak? Itu nanti dilempar aja. Ada polisi dilempar. Terus kemudian ada bangunan, ada kacanya lempar ya. Belum lagi dikasih tuh. Ini apa Pak? Ada botol isinya bom molotov. Nanti ini koreknya kamu lempar, kamu bakar. Kalau ada lampu merah kamu rusak, kamu apakan. Nah, ini siapa? Anak itu bisa menjawab bahwa ini baik tidak baik. Yang punya peran itu adalah orang tua. Nomor 2 siapa? Guru. Jangankan demo, anaknya orang kaya beli pilot. Berapa pilot harganya? Paling 25.000, 30 ya. Coba 30.000. Coba suruh ngamen. Dapat berapa dia? Beli pilot, ada dindingnya orang, tokonya orang, digambarin. Itu nggak bisa 5 pilot, 7 pilot. Uang kayak gitu itu pastian orang mampu. Tapi akhlaknya yang dia nggak punya. Nah disinilah pelajaran ini. Kalau kita sebagai orang Islam, kita punya budaya, ya, kita punya keragaman, dituntun oleh suatu negara yaitu Indonesia dengan tuntunan itu tadi. Kalau kita ini berbeda-beda ini, kita bisa sama-sama. Ini loh tuntunannya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanmu siapa? Islam gini. Kalau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha seperti itu. Pasti mereka punya tuntunan, punya tatanan baik dan tidak baik, boleh dan tidak boleh. Kemudian bagaimana sila kedua? Ya, apa sila kedua? Manusia yang adil beradab. Disuruh kamu harus adil dan beradab. Masa orang nyoret tokonya orang, bukan propertinya, itu beradab? Kan tidak. Respect, diajarkan respect sama orang, menghormati milik orang, jangan menghormati demo, protes yang baik gitu. Kemudian sila ketiga persatuan. Karena kita beda-beda, ayo dong persatuan Indonesia. Jadi kalau kita ini sudah sekolah, tentunya guru itu akan mengajarkan. Jadi jangan cuman Pancasila itu ditempel aja di ruangan-ruangan setiap kelas, tapi Pak Guru itu tidak
tidak pandai untuk mengimplementasikan. Jadi kalau mulai dari mana, ya itu tadi, dari rumah diajarkan baik buruk, plus diajarkan apa, agama. Agama itu sebagai apa itu namanya, sudah kita mempunyai budaya, kemudian ditambah dengan agama. Nah itu jadi satu, keluar rumah itu sudah tahu baik ini buruk, ini baik buruk. Kemudian begitu menginjak di sekolah, ini loh Pancasila. Syukur kalau di rumah bapaknya bisa mengajarkan tentang nilai-nilai apa, sila-sila dari Pancasila itu, persatuan ini sudah tahu ya, persatuan. Jadi jangan lu irian, keriting, kamu hitam, kamu apa Padang, kamu ini, kamu Batak, kamu Jawa, ya kamu Sunda, itu tidak ada. Kita kalau satu bangsa Indonesia itu satu, itu bisa ditanamkan dari rumah. Karena apa? Ya itu loh wakmu itu loh, ya itu loh datuk kamu orang Padang, kita orang Jawa, bercampur. Ya itu loh om kamu itu dia orang Batak, bercampur dia, tidak ada masalah. Jadi di situ keragaman ini, dan ini tidak ditemui di negara lain. Discrimination ini terjadi di Amerika. Jangan bilang, tidak usahlah bicara HAM. Di kita itu malah di agama kita. Bilal itu yang hitam kayak begitu, dia pengikut Rasulullah, dia tidak dijadikan budak. Itu sudah ajaran. Itu contohnya, ya, persatuan Indonesia. Terus keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan itu bernegara. Itu sudah nanti anak mahasiswa. Apa harus bagaimana? Ya itu tadi banyak sekarang itu amanah itu sudah tidak laku kalau buat saya. Disumpah jadi pegawai, jadi pimpinan, jadi guru, jadi dosen, jadi rektor, disumpah amanah ya harus begini-begini. Enggak, kalau saya bilang sekarang nih akhlak. Bagaimana akhlak nul kali kamu? Jadi kalau kamu tidak punya berakhlak, kalau cuma oh ya saya amanah jadi pimpinan, mana akhlakmu tidak begitu? Kamu buktinya tidak bisa membuat ketentraman. Misalkan gaduh, sudah tenangkan. Jadi jangan tambah, wah ini tambah dipanasin tambah. Itu tidak begitu akhlaknya. Akhirnya apa? Persatuan ini akan pecah. Itu sila keempat. Keadilan sosial. Ya, saya sila terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini sudah, kalau sudah saya itu sudah tingkatannya di situ itu, ya tentu kalau orang menjalankan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat itu pasti dia akan adil. Adil itu, wah ini bukan satu suku sama saya, wah ini bukan satu agama saya, enggak begitu. Kalau bicara ke negaraan ini, karena di Pancasila itu mengajarkan ya kita satu bangsa. Dia ditakdirkan Allah juga hidup di negeri ini. Dia Cina, dia Arab. Tapi jangan terus dibilang dia itu wah saya karena saya Arab, saya ini harus lebih dekat karena saya keturunan Rasulullah. Kamu harus ikut kata siapa? Di semua itu di depan mata Allah itu sama. Siapapun dia, dan kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Justru itu kalau bicara kembali kepada Pancasila ini, satu dulu, Pancasila ini kita harus bisa memahami bahwa ini yang membuat ini tidak sembarang orang, dan betul-betul ini mendapatkan apa itu namanya syafaat dari Allah pada saat itu. Tapi bisa dibayangkan suku, agama, aliran ini, politik dan semua pakai ini Pak, pakai itu. Sudah saya uraikan tadi, saya kaitkan dengan siapa yang apa tadi pertanyaan terakhir ini, solusi yang terkait ini ya itu tadi. Jadi kita tinggal sekarang bisa mengimplementasikan dalam berbagai hal, berbagai cara. Jadi intinya yaitu tadi Pancasila ini dan sebagai dasar negara itu dibuat itu tentu dengan tidak mudah. Itu pasti dengan doa. Jadi tidak negara manapun yang punya dasar supaya mempersatukannya. Saya tidak bicara negara tetangga kita Australia, antara suku aborigin, suku aslinya dengan penduduk Australia sendiri. Ya lihat sendirilah. Jadi kita tidak perlu lihat ke tetangga, tidak perlu, kita sendiri mulai sekarang, apalagi sekarang sudah sekolah di perguruan tinggi, tentu yang berada di situ itu tidak hanya dari Jawa, tapi pasti ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, masuk ada semua.
Nusa Tenggara. Kemudian yang berada di situ tentu mayoritas umat Islam karena di ini. Tapi begitu kamu mulai berinteraksi dengan perguruan tinggi lain di luar, ya, atau di dalam kegiatan karate, kemudian kegiatan sosial lainnya, tentu kamu akan menemui orang yang di luar satu paham dengan kita. Tidak ada masalah, karena gitu tadi bahwa kita itu tahu bahwa Pancasila ini sudah membekali. Nomor satu pegang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa agama saya pegang itu. Kalau di agama kita gampang. Itu tadi lakum dinukum ini. Kenapa takut? Saya mau mengadakan suatu riset nantinya ya. Kamu mengambil S2, S3, sekarang harus maju. Saya harus ke Amerika. Di situ bukan tidak ada masalah. Waktunya saya sholat, saya sholat. Saya berpuasa, saya berpuasa. Dia minum minuman khamar, ya silahkan minum. Itu urusan kamu dengan Tuhanmu. Karena untuk dunia ini saya ditutup dan orang Islam tidak boleh mengurung diri. Orang Islam harus membuka diri. Karena sekarang eranya saja sudah era milenial dan era terbuka. Ya, jadi itu kesimpulan saya. Kembali lagi Pancasila, dan Pancasila ini bisa bagaimana diterima oleh kaum muda ini, yaitu tadi dari mana dia asalnya dia, bagaimana dia dulu menerima keteladanan itu. Kalau dari rumah ya dari orang tua, kemudian keluarga dari gurunya. Kalau dulu guru respect, jangan sampai di luar gurunya kebetulan lagi waktu itu ngerokok sama-sama mahasiswanya, boleh, tapi sebenarnya lebih bagus jangan gitu. Ya itu, ya, Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Ya bisa kita lihat tadi ya, sangat jelas penjabarannya dan sangat bagus. Ya mungkin kedepannya semoga nantinya setelah kita share di YouTube, semoga didengar ya oleh para generasi muda, para orang tua, para guru dan para pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang memimpin di negara kita ya. Semoga ya video ini bermanfaat. Insya Allah. Jadi kan pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi ya masing-masing mempunyai pemahaman. Tapi ini garis benang merah ini yang saya tekankan di sini. Kenapa generasi muda itu bisa mengenal dan tidak bisa mengenal ya ini dari ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, Pak. Siap.